Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinti Melia Putri, NPM 18110700210, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memaparkan 12 materi mata kuliah metode perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Yang pertama ada dasar-dasar perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik adalah perkembangan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh di bawah kontrol otak. Ada 3 tahapan perkembangan keterampilan motorik pada AUD, yaitu kognitif, asosiatif, dan autonomus. Secara langsung, pertumbuhan fisik akan menentukan keterampilannya dalam bergerak, sedangkan secara tidak langsung melalui anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Prinsip perkembangan fisik motorik menurut Harlock ada 3, yaitu yang satu, perkembangan motorik tergantung pada kematangan otot dan syaraf. Yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang karena menjadi hal yang sia-sia. Yang ketiga, perkembangan motorik mengikuti pola yang diamalkan. Maksudnya, peningkatan kemampuan motorik anak berjalan dengan konsisten. Hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik, yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, kesempatan belajar, yang ketiga, kesempatan berpraktek, yang keempat, model yang baik, yang kelima, bimbingan, keenam, motivasi, ketujuh, dipelajari tiap individu, kedelapan, dipelajari satu demi satu. Yang materi kedua ada metode perkembangan fisik motorik. Metode yang harus dipilih harus sesuai dengan karakteristik, kemampuan motorik, mengelola dan mengontrol gerakan tubuh, dan koordinasi anak. Pastikan kegiatan yang digunakan tidak berbahaya, tidak menimbulkan cedera, rasa takut atau cemas, dan pastikan tempat dan alat yang tepat agar dapat memicu perkembangan anak. Terus, urutkan kegiatan pembukaan, inti, penutup, dan evaluasi. Menurut saya, metode yang cocok ialah demonstrasi, karena pada metode ini, guru memberikan praktik pada suatu hal yang melibatkan alat dan bahan. Materi ketiga ada teori perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik adalah perkembangan dengan mengendalikan gerakan jasmania yang melibatkan otot syaraf dan urat yang terkoordinasi. Menurut Harlock, perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan, pengendalian gerakan tubuh, dan otak sebagai garis pusat. Yang materi keempat ada perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Perkembangan motorik terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, motorik kasar, yang dimana gerakan yang terkoordinasi menggunakan otot besar seperti berlari dan berjalan. Yang kedua, ada motorik halus, yang dimana gerakan yang terkoordinasi antara mata dan otot halus seperti menulis dan menempel. Yang materi kelima ada tahapan tumbuh kembang fisik motorik. Usia 1 tahun anak dapat berjalan berpegangan, usia 2 tahun anak sudah melompat di tempat dan menyabet kertas, usia 3 tahun anak dapat berjalan sambil berjinjit dan melipat kertas, usia 4 tahun anak dapat naik turun tangga dan menuang pasir atau air, usia 5 tahun anak dapat menirukan suara binatang dan menjiplak bentuk, usia 6 tahun anak dapat melatih kelentukan, keseimbangan, dan lain-lain serta meniru bentuk. Materi keenam ada ruang lingkup perkembangan fisik motorik. Yang pertama ada lokomotor, kegiatan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain, contohnya seperti melompat. Yang kedua ada gerakan non-lokomotor, yaitu kegiatan tidak memindahkan tubuh seperti memutar bagian tubuh. Yang ketiga ada gerakan manipulatif, yang dimana kegiatan yang dilakukan dengan bantuan alat seperti melempar bola. Materi ketujuh ada bentuk dan jenis permainan untuk perkembangan fisik motorik. Jenis-jenisnya ada latihan, penerapannya untuk anak usia di bawah 3 tahun, permainan simbolik untuk anak 2-3 tahun, dan perlombaan dengan aturan digunakan untuk anak usia 7-12 tahun. Peningkatan fisik motorik salah satunya membentuk fisik yang sehat, bugar, dan juga pembentukan mental, moral, dan pembentukan sosial untuk anak. Materi ke-8 ada perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif. Adapun rancangan permainan kreatif itu perkembangan fisik motorik dalam kurikulum permainan ada 3, yaitu latihan, bermain simbolik, dan perlombaan dengan aturan. Materi 9 ada indikator perkembangan fisik motorik anak usia dini. Indikatornya berbeda, semua sudah disesuaikan dengan golongan usia tergantung perkembangan usia anak itu sendiri. Materi ke-10 ada program pembentukan kesegaran jasmani. Yang pertama ada sikap duduk, sikap pemulaan, pembentukan keseimbangan, pembentukan kekuatan, menggantung dan mengangkat tubuh, dan terakhir ada sikap. Yang materi ke-11 ada unsur-unsur kesegaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan, di mana kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga dalam melakukan aktivitas. Yang kedua ada daya tahan, kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuh seperti paru-paru dan jantung dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada kecepatan, di mana waktu yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan gerakan yang berbeda dan berkesinambungan. Yang keempat ada kelincahan, kemampuan manusia saat beradaptasi diri dengan segala posisi tubuh. Yang kelima ada kelenturan, menunjukkan seberapa baik tubuh seseorang dalam membuat tubuhnya mampu dalam kegiatan yang sangat membutuhkan kelenturan tubuh. Yang keenam ada reaksi, kemampuan tubuh seseorang dalam menanggapi suatu gerakan. Yang ketujuh ada ketetapan, kemampuan tubuh untuk mengendalikan gerakan terhadap sasaran yang ingin dituju. Yang kedelapan ada kesinambungan, kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan tubuh yang baik. Yang kesembilan ada koordinasi, kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh yang berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Yang terakhir ada daya otot, kemampuan seseorang menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Materi yang terakhir ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program kegiatan fisik motorik di TK. Yang pertama ada perencanaan, menentukan tujuan untuk mencapai sesuatu dalam kegiatan, dijabarkan dalam indikator. Yang kedua, pemilihan bentuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat karakteristik anak. Yang ketiga, pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan harus aman, multifungsi, dapat bertahan lama, dibuat dengan perkembangan anak. Yang terakhir ada pemilihan metode, pemberian tugas, karya wisata, praktek langsung, unjuk kerja, bermain peran, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Yang kedua ada pelaksanaan.
Perencanaan yang sudah dibuat harus diterapkan dan dilaksanakan. Apabila program diterapkan dalam harian, maka buatlah RKH, rencana kegiatan harian, dan apabila dilaksanakan per minggu, maka buatlah RPM. RKH dan KPM merupakan isi dari kegiatan program tersebut. Yang terakhir ada penilaian, hasil dari kegiatan program tersebut untuk mengetahui apakah anak dapat mencapai perkembangannya atau tidak, dan mengevaluasi apakah selama proses kegiatan berlangsung terjadi suatu kendala atau tidak, dan hasil mengenai peserta didik dapat diberitahu kepada orang tua masing-masing. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.